Keberadaan Pancasila dan agama. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kolektif bagi bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba apabila kebetulan, akan tetapi dari hasil pemikiran yang mendalam dan tidak terlepas dari persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPUPKI dalam sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara. Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah inti negara Indonesia, sehingga tidak heran bagi sebagian rakyat Indonesia, Pancasila dianggap sakral, yang harus kita hafalkan dan mematuhi apa yang ada di dalamnya. Apabila ada suatu oknum yang mengganti ideologi Pancasila dengan yang lainnya, maka akan timbul permasalahan yang akan memecah belah eksistensi negara kesatuan. Untuk menghindari masalah tersebut, maka penerapan hukum-hukum agama dalam sistem hukum negara menjadi urgen untuk diterapkan. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menjadi fondasi kuat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari konflik keagamaan. Ketika perumusan sila pertama, Soekarno mengemukakan bahwa sila ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya, bangsa Indonesia menghargai pengakuan setiap manusia Indonesia akan peran Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tatullah dijumpai juga kalimat yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda, satu jua adanya. Sebab tidak ada agama yang punya tujuan yang berbeda. Secara garis besar, Pancasila telah hadir di dalam hubungan agama dan negara berdasarkan agama dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara. Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya untuk mempertemukan antara agama untuk menghindari adanya konflik. Dalam dimensi sosiologis, agama seringkali memiliki fungsi laten sebagai pemecah. Cacat agama ini hanya dapat dijembatani melalui konsensus bersama, yaitu dengan Pancasila. Sebaliknya, Pancasila membutuhkan agama untuk perkaya kedalaman makna hidup. Dengan mengetahui relasi dari keduanya, maka perlunya Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan maka manfaat yang didapat jika dalam lebih paham pada agama. Antara Pancasila dan agama dan menghindari Tuhan yang Maha Esa memiliki makna, percaya dan takwa sesuai dengan agama masing-masing. 2. Kehormatan serta kerjasama antar agama. 3. Tidak memaksa antar agama. Makna persatuan Indonesia bermakna menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Cinta tanah air, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Baik, yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna 1. Mengakui persamaan derajat. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Keempat, yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Memiliki makna 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 3. Mengutamakan budaya. Yang kelima atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna 1. Menolong sesama. 2. Menghargai orang lain. 3. Bersikap adil. Selanjutnya, implikasi agama dalam kehidupan berdasarkan Pancasila. Pancasila bukan sekedar makna tanpa pengamalan. Pancasila bukan hanya sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, tetapi Pancasila juga sebagai acuan di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan setiap sila-sila yang ada di Pancasila. Ketika kita mengamalkan Pancasila, tidak harus menjadi aparat yang mengangkat senjata. Kita dapat mengamalkan dalam masyarakat, sekolah, lingkungan keluarga. Dengan demikian, kita tidak kesulitan dalam menghadapi lingkungan yang luas. Perusakan tempat ibadah tanggal 13 sampai 14 Mei 2018 terjadi rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. 3 tempat diantaranya adalah ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercelah, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Jenis serangan ini dikategorikan sebagai pengeboman bunuh diri yang dilakukan oleh Jamaah Ansarud Daulah cabang Asia Tenggara dari ISIS terorisme. Peristiwa pengeboman bunuh diri ini telah menghebohkan dan meresahkan warga Indonesia.
Tindakan terorisme ini jelas menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengobaman tertentu terdapat korban jiwa. Hal ini disama-artikan dengan pembunuhan terencana. Di setiap agama tidak memperbolehkan umatnya untuk saling membunuh, sebab dengan membunuh berarti sama saja dengan tidak menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan. Sebab setiap orang berhak untuk hidup serta mendapatkan keadilan serta kedamaian tempat ibadah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesulitan mendirikan tempat ibadah itu sangatlah banyak di Indonesia. Salah satu contoh konkret yang sering terjadi, yang sering kita temui ialah kesulitan dalam mendirikan tempat-tempat ibadah. Kesulitan ini seringkali dialami oleh masyarakat Indonesia yang memeluk agama Kristen atau minoritas. Berbeda halnya dengan mereka atau kita-kita yang memeluk agama Muslim atau mayoritas. Dalam mendirikan tempat ibadah, mereka yang memeluk agama non-Muslim mengalami kesulitan, misalnya dalam perizinan mendirikan rumah ibadah. Kasus-kasus ini sering terjadi di masyarakat perkotaan, misalnya kasus penyegelan Gereja Kristen Indonesia Yasmin pada tanggal 11 Maret 2010. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menyegel pembangunan gereja tersebut.